Takefusa Kubo ingin cicipi rasanya juara Piala Asia. Takefusa Kubo belum pernah merasakan juara sebagai pesepak bola. Pemain 22 tahun itu ingin membawa timnas Jepang menjuarai Piala Asia 2023. Jepang merupakan salah satu kandidat favorit juara Piala Asia 2023. Oleh karena itu, Kubo ingin mewujudkan ambisinya tersebut untuk bisa mengangkat trofi untuk pertama kalinya. Timnas Qatar cukur Lebanon 3-0 di laga pembuka. Piala Asia 2023 resmi dibuka pada Jumat malam. Qatar sang tuan rumah memulai laga pembuka kontra Lebanon. Kedua tim tergabung di dalam grup A bersama Cina dan juga Tajikistan. Gol tuan rumah dicetakkan oleh Akram Afif, Almus dan juga Afif. Sevilla semakin dekat dengan degradasi. Sevilla babak belur sepanjang musim ini. Biasanya mereka berada di papan atas, tapi sekarang kalah melulu dan semakin dekat dengan zona degradasi. Sayangnya sejak 2 musim terakhir Sevilla kini terpuruk. Di musim 2022-2023 lalu, Sevilla hanya finish di urutan ke-12 meski menjadi juara Liga Eropa. Di musim ini lebih amburadul. Memasuki pertengahan musim, Sevilla berada di papan bawah klasemen. Terbaru Sergio Ramos dan kawan-kawan kalah 1-2 dari Alaves. Hasil itu membuat mereka menghuni peringkat ke-16. Rafinha tambah daftar cedera pemain Barcelona. Satu lagi pemain Barcelona yang tumbang. Winger asal Brasil yakni Rafinha dibekap cedera paha dan belum diketahui kapan ia bisa kembali. Meski demikian, media-media Spanyol meyakini bahwa Rafinha akan membutuhkan sekitar sebulan untuk memulihkan diri. Itu berarti Rafinha akan melewatkan setidaknya 7 pertandingan bersama Blaugrana. Cedera Rafinha tentu saja menjadi pukulan telak bagi Barcelona. Rafinha sendiri tampil impresif setelah mencetakkan 4 gol dan juga 7 assist dalam 20 penampilannya bersama Blaugrana. Guardiola optimis Manchester City bisa pertahankan gelar juara Liga Inggris. Sempat terpeleset dan tercacar di persaingan gelar Liga Inggris musim ini, Manchester City kembali mulai stabil. Pep Guardiola yakin titel keempat beruntun bisa ia rengkuh. Terlepas dari periode lambat yang dialami, Man City masih menjadi unggulan juara mengingat pengalaman juara 3 musim terakhir. Manajer Manchester City Pep Guardiola pun percaya titel keempat beruntun bisa direngkuh melihat situasi pada saat ini. Mikel Antonio tak mau Liverpool sampai jadi juara Liga Inggris. Di awal musim ini, Mikel Antonio pernah mengklaim bahwa West Ham bakal finish di atas Liverpool. Tak berapa lama kemudian, Dress menuduhkan The Hammers dengan skor akhir 3-1. Antonio sendiri mendapatkan banyak cemoohan dari fans Liverpool karena pernyataan yang begitu arogan. Ternyata cemoohan itu masih berlanjut sampai sekarang, dan oleh karena itulah pemain berusia 33 tahun tersebut tak mau Liverpool menjadi juara Liga Inggris. Mikel Antonio lantas berharap tim lain saja yang bisa menjadi juara Liga Inggris, contohnya saja Arsenal ataupun Manchester City. Erling Haaland dipastikan menepi sampai akhir Januari. Erling Haaland dipastikan akan absen dari skuad Manchester City saat bersuara dengan Newcastle United pada lanjutan Liga Premier Inggris. Mesin gol The Citizen tersebut diperkirakan masih harus menepi sampai akhir Januari mendatang. Haaland menderita cedera pada kakinya awal Desember lalu saat berhadapan dengan Aston Villa. Secara total striker Norwegia tersebut sudah absen dari 8 laga Man City di seluruh ajang kompetisi. Meski absen sepanjang bulan Desember kemarin, Haaland tetap memimpin top skor dengan koleksi 14 golnya, dan angka tersebut disamai oleh Mo Salah yang beradu sengit dalam perburuan Golden Boot di musim ini. Cedera Christopher Nkunku semakin memburuk. Ada kabar kurang baik datang bagi para fans Chelsea. Penyerang mereka yakni Christopher Nkunku harus absen lebih lama karena cedera yang memburuk. Di awalnya mengalami cedera ringan, namun cedera itu semakin memburuk. Sekarang ia sudah 8 atau 10 hari sejak terakhir kali ia berlatih, sambung dari sang pelatih Pochettino. Nkunku dipastikan masih akan absen saat Chelsea berhadapan dengan Fulham di akhir pekan ini.
Cuma makan gaji buta, Manchester United diminta singkirkan Anthony Martial. Legenda Manchester United yakni Drogba memberikan saran kepada setan merah di musim dingin ini. Ia menilai sudah saatnya Manchester United menyingkirkan Anthony Martial selamanya. Manchester United sudah terlalu lama memberikan kesempatan kepada Martial tanpa balasan yang setimpal. Jadi ia menilai sang striker sudah tidak layak untuk bisa dipertahankan. Manchester United sendiri memang saat ini kesulitan untuk mencari klub baru bagi Martial. Pasalnya sang striker menolak turun gaji, sehingga banyak klub yang meminati jasanya mundur teratur dari perburuan. Erik ten Hag lanjutkan proyek ajaksisasi di Manchester United. Sebuah kabar terbaru beredar terkait aktivitas transfer dari Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan akan kembali mengangkut mantan pemainnya dari Ajax Amsterdam. Dilansir dari Mirror, ten Hag akan mendatangkan satu pemain lagi dari Ajax, yang adalah Bryan Brobbey. Erik ten Hag memproyeksikan Brobbey sebagai pengganti dari Anthony Martial. Brobbey sendiri di musim ini telah mengemaskan 12 gol dan juga 4 assist bagi Ajax. Jadi ten Hag menilai striker 21 tahun tersebut bisa jadi opsi yang bagus untuk pengganti Martial. Brobbey sendiri musim ini telah mengemaskan 12 gol dan 4 assist bagi Ajax. Jadi ten Hag menilai striker 21 tahun tersebut bisa menjadi opsi yang bagus sebagai pengganti dari Martial. Laporan yang sama juga menyebut bahwa Brobbey sendiri membuka diri untuk pindah ke Manchester United. Sang pemain ingin bisa bermain di ajang Liga Premier Inggris. Setelah merapat ke Tottenham, Dragusin bidik bela Real Madrid. Radu Dragusin telah resmi menjadi pemain dari Tottenham Hotspur, dan agen dari sang pemain Genoa tersebut selanjutnya membidik Real Madrid sebagai pelabuhan baru dari Dragusin di masa depan. Dragusin sebetulnya juga diincar oleh Bayern Munchen, namun jebolan akademi dari Juventus ini malah memilih Tottenham. Florin Mena tak percaya bahwa pemainnya itu menolak Bayern Munchen. Sang agen kini mencoba langkah baru dengan menjadikan Tottenham sebagai batu loncatan agar Dragusin bisa pindah menuju Real Madrid. West Ham United tawarkan jalan keluar untuk bek Chelsea Trevoh Chalobah. Talksport melaporkan bahwa Chalobah masih bisa pindah klub di musim dingin ini karena West Ham berminat kepada jasa dari sang pemain. Menurut laporan itu, David Moyes sendiri yang berminat untuk bisa memboyong Chalobah ke timnya. Laporan itu mengklaim bahwa West Ham tidak sekedar wacana untuk bisa mendatangkan sang pemain. Mereka juga sudah melobi sang tetangga agar Chalobah bisa pindah ke klub di musim dingin nanti. West Ham dikabarkan berencana untuk bisa meminjam sang bek hingga akhir musim, namun mereka akan memasukkan klausul pembelian permanen untuk sang bek tersebut. Liverpool ungguli Manchester United dari perburuan bek tengah Ognes yakni Jean-Claire Todibo. Menurut laporan dari LQB, pemain yang berposisikan sebagai bek tengah itu dipantau oleh beberapa klub dari Liga Inggris, semisal Liverpool, Manchester United, dan juga Newcastle United. Kini jadi peminat utama dari sang pemain. Nes disebut membandrol harga sebesar 30 juta euro bagi Todibo, dan menurut laporan dari media Prancis tersebut, Todibo dapat memutuskan masa depannya bulan ini karena ia memiliki banyak pelamar untuk segera dipertimbangkan, dan Liverpool dikabarkan sebagai kandidat terdepan saat ini untuk mengangkut bek berusia 24 tahun tersebut. Kedekatannya dengan Ibrahima Konate dikabarkan menjadi faktor utama. Bayern Munchen PD bisa amankan talenta muda asal Swedia. Bayern Munchen disebut menaruh minat kepada penggawa ex-Solna yakni Jona Kusiasare. Tottenham sudah membuka penawaran untuk membawa penyerang Skandinavia tersebut untuk bisa merapat ke Allianz Arena. Sejauh ini di Rotten disebut sudah membuka penawaran kisaran 3,5 hingga 4,5 juta euro kepada tim Swedia tersebut. Koemaners dibidik Juventus. Koemaners telah mengemaskan 6 gol dan juga 4 assist di semua kompetisi di musim ini. Penampilan apiknya tersebut dikabarkan menarik minat sejumlah klub besar untuk bisa mendatangkannya. Salah satu klub yang santer dikaitkan dengan gelandang 25 tahun itu adalah Juventus. Namun Atalanta tampaknya tak akan melepas Koemaners dengan harga murah. Mereka dikabarkan memetel sang gelandang dengan harga mencapai 60 juta euro. Agen Koemaners yakni Berbaving buka suara soal kabar ketertarikan terhadap kliennya tersebut. Ia mengaku Juventus memang pernah mendekati Koemaners. Sayangnya sampai saat ini belum ada langkah konkret yang diambil oleh si nyonya tua. Belum
mau tinggalkan Liverpool, Mohamed Salah masih ingin bermain di Eropa. Meskipun sebelumnya ada asumsi bahwa Mohamed Salah akan meninggalkan Liverpool untuk pindah ke Arab Saudi, namun sayangnya kepindahan tersebut belum pasti karena dikabarkan Mohamed Salah masih memiliki keinginan untuk tetap bermain di Eropa. Pemain asal Mesir itu kini memasuki 18 bulan terakhir kontraknya bersama Liverpool. AC Milan pantau situasi dari Nemanja Matic. AC Milan dilaporkan tengah memantau situasi dari Nemanja Matic yang gagal membangun karirnya bersama klub asal Ligue 1 Prancis yakni Stade Rennes. Raksasa Serie A Italia tersebut tampaknya tertarik untuk bisa mendatangkan Matic ke San Siro. Matic pun dilaporkan absen pada sesi latihan Rennes beberapa waktu lalu dan menerima surat teguran terbuka dari pihak klub. Rennes sendiri meminta penjelasan dari sang pemain terkait alasannya mangkir dari sesi latihan. Situasi ini menarik perhatian bagi AC Milan yang baru saja melepas Rade Krunic ke Fenerbahce. Meski mendaratkan Matic tak menjadi prioritas utama tim, namun jika bisa mendaratkannya dengan harga yang murah, manajemen Rossoneri jelas tak keberatan untuk bisa membelinya. AC Milan dikabarkan mau menyudahi kontrak Pioli lebih awal. Di dua ajang yang diikuti, Milan sudah tersingkir. Diavolo Rosso sudah gugur di ajang Liga Champions dan juga Coppa Italia. Hal itu yang menurut La Gazzetta dello Sport membuat AC Milan enggan untuk bisa menambah kontrak dari Pioli. Kontrak Pioli sendiri masih berlaku hingga Juni 2025, tapi Milan dikabarkan ingin menyudahi lebih awal. Petinggi AC Milan disebut akan mengambil keputusan mengenai hal itu pada musim panas tahun depan. Inkonsistensi dari AC Milan diyakini akan membuka pintu keluar pelatih 58 tahun tersebut. Antonio Conte siap melatih AC Milan. AC Milan dilaporkan kian dekat untuk memecat Stefano Pioli. Andai pelatih 58 tahun tersebut di depan, Rossoneri bakal jadikan Antonio Conte sebagai calon juru taktik yang baru. Saat ini diketahui Conte sendiri memang tengah menganggur. Conte pun menjadi target utama. Sang pelatih sebelumnya sudah berada di Italia dan mengindikasikan siap melatih kembali. Bahkan kabarnya dari Longo menyebut jika mantan juru taktik dari Juventus tersebut tengah menunggu tawaran resmi dari Rossoneri untuk mempekerjakannya. Ivan Toney sulit digapai, Chelsea beralih ke striker muda milik Brighton. Klub Liga Inggris Chelsea dilaporkan mulai merubah rencana transfer mereka. Tabloid dikabarkan akan mencoba mendatangkan Evan Ferguson dari Brighton. Evening Standard melaporkan bahwa membeli striker menjadi salah satu agenda belanja Chelsea di musim dingin ini. Mauricio Pochettino butuh mesin gol baru karena para strikernya kesulitan untuk bisa mencetakkan gol. Dikabarkan Evan Ferguson akan dibanderol di kisaran 80 juta pounds atau sekitar 100 juta euro karena ia diketahui baru menekan kontrak yang baru. Namun laporan terbaru menyebutkan bahwa Chelsea tak gentar dengan harga tersebut dan siap untuk bisa membelinya di bulan Januari ini.